Selamat siang para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ini menarik ya. Adi Dermawan begitu menggebu-gebu begitu kan, keluar-keluar begitu kan. Ayo dong keluar. Ya, Charlie Chaplin keluar, keluar. Tunjukkan dong. Ya, setelah Pak JK melaporkan Rismon begitu kan ya, soal tuduhan-tuduhan banyak muncul spekulasi tuduhan-tuduhan kepada Pak JK begitu. Pada akhirnya ya si Adi Dermawan ini ya tidak bersuara, langsung lembek begitu kan ya, langsung lemes. Ya, inilah salah satu ya yang hanya mungkin ya mendengar salah satu berita si A si B begitu menggebu-gebu keluar begitu kan ya. Siapa lagi yang dituduhkan begitu kan? Ya, orang-orang banyak menyebutkan Charlie Chaplin ya. Banyak orang-orang yang menyebutkan mengarahnya kepada Pak JK begitu. Padahal Pak JK sudah melaporkan begitu kan ya soal tuduhan-tuduhan seperti ini ya, malah sekarang lemes. Aduh. Coba kita dengarkan aja ya. Dengarkan aja dulu lah pelan-pelan Pak Supir ya. Coba pelan-pelan aja dulu. Termul ini awalnya garang sekali. Gentleman, keluar dari persembunyian, jangan cuma mendanai. Keluar, sampaikan bahwa ijazahnya palsu. Saya tantangin Anda. Ngapain Anda bersembunyi di belakang? Ya kan, tunjukkan dong. Anda kok bersembunyi di balik layar? Keluar. Anda keluar. Kita sikat, nggak ada urusan. Ya, namun ketika Pak JK benar-benar muncul, dia mengatakan begini. Saya terakhir berjumpa dalam rangka RG. Oke. Restoratif Justice penandatangani itu, dan memang di situ tidak ada yang disebutkan bahwa Bapak Yusuf Kalla ya, tidak pernah disebutkan di situ. Itulah ya salah satu yang kemudian diungkapkan. Memang tidak disebutkan Pak JK, tapi begitu kan, kiasnya begitu kan ya, Charlie Chaplin. Ada semua para termol-termol itu yang kemudian menyebutkan Charlie Chaplin, thumbnailnya pasti ada ya foto Pak JK begitu kan, gambar Pak JK di situ. Ya. Dan akhirnya lemes seketika begitu kan. Tidak bisa berkutik apa-apa. Awalnya sih menggebu-gebu, meyakinkan bahwa ya di balik soal bohirnya ijazah palsu ini yaitu adalah Pak JK begitu. Jadi pada akhirnya para termol-termol itulah yang kemudian sekarang ini begitu kan ya, sudah lemas begitu. Menyayangkan kenapa tidak disomasi dulu Rismon, kenapa kok langsung melaporkan nih. Ada yang mengatakan ya saya tidak ada urusan dengan Rismon dengan Pak JK, silahkan kalau Pak JK mau melaporkan Rismon. Ya ada yang mengatakan ini langkah hak prerogatif dari seorang warga negara untuk melaporkannya. Semuanya satu persatu cuci tangan. Setelah viral, keluar sana sini cuci tangan. Aduh. Sudah tahu kan ya kelakuan mereka begitu. Ya, inilah pada akhirnya tidak berdasarkan bukti, ya. Ketika ada perlawanan dari Pak JK gagal total, ya. Isu-isu murahan seperti itu gagal total. Isu-isu perselingkuhan gagal total. Ya, isu-isu soal 50 miliar, 300 juta, semuanya begitu kan, ya. Gagal. Tapi ada fakta baru begitu kan, ya. Nanti di konten selanjutnya bagaimana soal uang yang 300 juta itu untuk menggagalkan ya pergi ke Solo. Ini saya ceritakan nanti begitu kan ya di konten-konten selanjutnya. Tapi perlu diingat bahwa apa yang kemudian dilakukan oleh Pak JK ini langkah sudah benar-benar benar begitu kan ya, karena langkahnya di situ begitu. Para termol-termol itu justru ini kebiasaan. Sudah tidak bisa berkutik apa-apa hari ini begitu. Kenapa? Karena kita tahu bahwa persoalan-persoalan seperti ini begitu kan ya harus didasarkan pada bukti dengan realita.
banyak tuduhan-tuduhan. Tapi Rismond, Refli Harun, Dr. Tifa memilih diam sejenak begitu kan, melihat situasi dan kondisi. Dan saatnya seperti inilah perlawanan-perlawanan yang kemudian muncul begitu kan. Jadi saya kira bahwa apa yang kemudian terjadi hari ini adalah ada nuansa-nuansa yang kemudian berita-berita isu-isu ya untuk ya seolah-olah masyarakat harus percaya terhadap isu-isu tersebut begitu. Ya, dan sekarang Pak JK membantah dan Pak JK melaporkan semuanya buyar satu persatu begitu kan. Nah, yang tidak kalah penting pukulan telak ya seharusnya Jokowi tunjukkan ijazahnya. Biar tidak ada perpecahan di masyarakat. Seketika itu banyak justru yang mendukung Pak JK. Justru banyak yang mendukung Pak JK. Ada apa? Ya, karena apa yang ia lakukan begitu kan. Ya, ternyata spekulasi-spekulasi itu ternyata Rismond tidak memberikan klarifikasi. Justru ya ini digoreng oleh para temol-temol itu seolah-olah dibiarkan. Kata Pak JK, bisa saja ada orang-orang yang duganya bisa menyuruh itu begitu kan ya. Coba kita baca ya komentar-komentar netizen. Ini ngeri-ngeri sedap itu. Ini ngeri sedap. Ini ciri termol, gertak duluan, takut kemudian. Aduh. Kok bisa begitu kan? Kok bisa seperti itu? Ya, itulah ciri-cirinya begitu kan. Biasanya kalau kalah melaporkan. Coba kita dengarkan dulu lah. Ya, biar menarik. Ke Pak JK. Saya mendengar segelintir dan melihat di media sosial. Ini harus diusut tuntas nih. Chaplin ini siapapun kami belum jelas nih. Ini siapa ini di balik ini semua? Itu harus diusut tuntas. Ya. Ya, harus diusut tuntas. Pak JK sudah melaporkan, tetapi saya harap para termul ini jangan ngeles lagi ini ya. Hadapi dengan gentleman dong, seperti yang... Benar kan? Jadi masih banyak nuansa-nuansa yang kemudian kita beralibi sekarang ini begitu kan. Ini kan hanya menjadi gorengan-gorengan semata untuk mereka begitu kan, yang menaikkan viewer lah dan sebagainya begitu. Tapi oke lah, ini bagian dari demokrasi kita begitu. Yang penting tidak saling lapor-melapor karena Pak JK ini menjaga harga dan martabatnya sendiri begitu kan. Karena dengan tuduhan-tuduhan seperti itu. Seharusnya apa yang kemudian dilakukan oleh Roy Suryo, Dr. Tifa, Refli Harun seharusnya dibantah dengan narasi. Bukan dikit-dikit begitu dilaporkan. Bukan dikit-dikit bahwa menuduh begitu kan ya. Harus memberikan klarifikasi yang jelas pada akhirnya. Komentar-komentar netizen ini ngeri-ngeri sedap. Serbuannya sangat luar biasa ini. Kocak, ayo mana ya bertiga di Polda yang bilang Charlie Chaplin, mana tuh AA, dan satu lagi tuh yang ketawa-ketawa sekarang ngeles kayak aja. Memang semua termol kerjanya seperti itu. Ini salah satu komentar-komentar netizen begitu kan. Woi, komentarnya ngeri-ngeri sedap bos ya. Tidak bisa saya bacakan satu persatu begitu. Ya, pengacara ya ini komentar netizen begitu. Pengacara ya, dia menyebutkan tokoh yang pada Rismond bernama Charlie Chaplin kepada siapa ya? Nah, ini makanya yang saya katakan tadi begitu. Siapa mereka? Charlie Chaplin yang dimiripkan dengan mereka siapa begitu kan? Kan orang pasti bertanya-tanya begitu ya. Jadi kalau di thumbnailnya kebanyakan itu adalah menampilkan Pak JK begitu. Walaupun secara tidak langsung tidak menyebutkan Pak JK begitu. Justru ini saya tantang para termol. Ayo tunjukkan bahwa Charlie Chaplin itu ditujukan kepada Pak JK. Berani nggak mengatakan seperti itu? Ya sekarang tantang dong. Ayo keluar ya. Ini semacam meniru Adi Dermawan begitu. Ayo keluar. Jangan sembunyi. Saya sikat. Jangan sembunyi. Ayo saya sikat. Ya, Charlie Chaplin. Ya, Charlie Chaplin itu siapa? Ya, kiasnya kepada siapa? Apakah kepada Pak JK? Atau hanya ingin ingin bebas saja dengan hal-hal seperti itu? Ayo saya tantang sebutkan bahwa Charlie Chaplin itu adalah ya dituduhkan kepada Pak JK. Ayo saya tantang sebutkan dong. Pada akhirnya tidak berkutik apa-apa sekarang bos.
Betul itu. Betul itu. Agak lucu-lucu aja begitu kan. Lucu-lucu aja begitu. Coba lucu-lucu lagi begitu. Coba saya nampilkan yang lucu-lucu aja begitu. Biar apa? Biar menarik lah begitu kan ya. Coba ini dengarkan dulu lah. Kita adalah terus. Betul itu. Betul itu. Siapa kita? Adanya nyeletuk termol. Jadi ini sekarang sudah banyak bahan tertawaan justru begitu kan ya. Spekulasi-spekulasi di media sosial itu begitu. Banyak sekali ya. Saya hari ini melihat bahwa apa yang kemudian dipertontonkan kepada publik hari ini justru para termol sendiri begitu kan. Kan sekarang pada akhirnya malu sendiri begitu kan ya. Soal siapa yang mendanai begitu kan ya. Cari dong kebenarannya siapa mereka. Nah, pada akhirnya yang penting dapat cerita begitu lalu kemudian dijadikan ya konten dan sebagainya begitu. Dan pada akhirnya banyak orang-orang yang kemudian mengatakan, "Wih, kok seperti ini kelakuan-kelakuan para termol." Yang awalnya getol sekali begitu kan ya. Untuk mengungkapkan siapa pendananya soal dugaan ijazah palsu, setelah ditelusuri tidak ada pendanaan di situ. Padahal ya dia mendanai diri sendiri begitu kan ya, kemana-mana pakai uang pribadi dan sebagainya. Jadi artinya apa? Artinya bahwa tuduhan-tuduhan seperti ini kepada Pak JK dan sebagainya sudah gagal total ya. Dan tidak bisa dibantah lagi begitu. Dan pada akhirnya kita lihat saja bahwa situasi dan kondisinya begitu kan, nampaknya masyarakat masih terngiang-ngiang begitu kan ya untuk mengungkapkan bahwa termol itu ya sebutkan dong ya nama aslinya siapa mereka yang dituduhkan. Kepada Pak JK nggak Charlie Chaplin itu siapa begitu kan. Coba tunjukkan kepada publik. Oke, mungkin itu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini, jangan lupa di subscribe.